Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai dengan sebuah quote dari Albert Mehrabian yang mengatakan, "The way we communicate with others and with ourselves ultimately determines the quality of our lives." Jadi, cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan baik dengan diri kita sendiri pada akhirnya akan menentukan kualitas hidup kita. Adapun sepanjang hidup, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya komunikasi. Setiap hari kita berinteraksi dengan orang lain, baik di tempat kerja, sekolah, maupun lingkungan sekitar lainnya. Komunikasi ini juga menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain, yang memungkinkan kita juga berbagi pikiran, perasaan, dan juga ide. Namun, meskipun komunikasi terlihat seperti sederhana, masih banyak dan masih cukup sering di antara kita menghadapi hambatan yang mengalami pesan yang ingin kita sampaikan untuk diterima dengan baik. Yang menyebabkan kita dapat salah paham, kehilangan makna, atau bahkan menimbulkan konflik dalam percakapan sehari-hari. Ya, setidaknya ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan atau mempengaruhi kegagalan komunikasi. Di antaranya, yaitu ada persepsi. Ketika kedua belah pihak saling menanggapi tanpa memahami satu sama lain, maka komunikasi akan gagal. Nah, dalam poin ini penting bagi kita untuk tidak terburu-buru menilai, melainkan berusaha untuk memahami perspektif orang lain. Kenapa? Karena komunikasi yang baik tergantung pada pemahaman bahwa perspektif kita terhadap orang lain itu seringkali bersifat subjektif dan dapat salah. Adapun faktor kedua yaitu sosio-emosional. Komunikasi bisa terhambat dan tidak berjalan dengan benar jika ada perasaan negatif seperti kebencian ataupun ketegangan. Nah, adanya persoalan emosional yang tergantung ini akan menghalangi aliran informasi yang jelas dan juga efektif, sehingga terjadilah kegagalan komunikasi ataupun informasi. Nah, adapun faktor yang ketiga yaitu sikap defensif, yaitu sikap yang tidak mau menerima, tidak jujur, atau kurang empati. Nah, kenapa ini menjadi salah satu yang menyebabkan faktor gagalnya jalan komunikasi? Karena individu yang memiliki sikap defensif ini, mereka cenderung lebih fokus untuk melindungi diri dari ancaman yang dirasakannya dalam situasi komunikasi daripada memahami isi pesan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya. Jadi, itulah ketiga faktor yang dapat menyebabkan atau mempengaruhi gagalnya jalan komunikasi. Nah, setidaknya ada beberapa cara juga yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari kegagalan komunikasi dan membuat komunikasi kita agar berjalan dengan lancar dan juga efektif. Pertama, komunikasi yang terbuka dan jujur, yaitu dengan kita memberikan informasi secara transparan tanpa menyembunyikan hal-hal yang penting, dan juga melibatkan kesediaan seseorang untuk memberikan tanggapan secara jujur dan langsung, sehingga pada nantinya akan mengurangi kesalahpahaman, meredakan konflik, dan menurunkan tingkat ketegangan. Adapun cara kedua yaitu komunikasi yang empati, yaitu komunikasi yang menunjukkan adanya saling pemahaman antara kedua belah pihak yang saling berkomunikasi. Yaitu dengan apa? Dengan menunjukkan kepedulian terhadap situasi dan kebutuhan mereka dan memberikan dukungan dengan tulus. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu komunikasi yang aktif, yaitu yang melibatkan respon atau umpan balik yang terus-menerus antara kedua belah pihak dalam proses komunikasi. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan penuh perhatian, memahami pesan dengan jelas, dan juga memberikan pertanyaan yang relevan untuk memperoleh informasi yang lebih dalam dan lebih jelas, serta memberikan respon yang sesuai dengan topik pembicaraan. Nah, jadi itulah ketiga cara yang dapat kita lakukan agar komunikasi kita berjalan dengan lancar, baik, dan juga efektif. Maka secara keseluruhan, jika kita konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip komunikasi ini, kita tidak hanya akan terhindar dari kegagalan komunikasi, tetapi kita juga membangun hubungan yang lebih kuat, lebih harmonis, yang mana nanti kita akan merasa lebih mudah untuk saling memahami dan mengatasi perbedaan, sehingga kita akan mencapai pada komunikasi yang efektif. Baik, sebagai penutup, komunikasi merupakan fondasi utama dalam setiap hubungan antar manusia. Dengan kita berkomunikasi dengan baik, kita akan membuka pintu untuk saling menghargai, saling memahami, saling mendukung, dan juga mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari diri kita sendiri untuk meningkatkan komunikasi yang efektif, yaitu dengan komunikasi terbuka, jujur, empati, aktif, dan juga positif. Dengan begitu, kita tidak hanya akan terhindar dari kegagalan komunikasi, tetapi kita juga akan menciptakan dunia lebih menghargai dan saling mencintai.
Dan semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan kita banyak manfaat dan inspirasi untuk kita meningkatkan komunikasi pada kehidupan sehari-hari kita. Saya Rabiatul Adawiyah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.